Ya, tentang mau perselingkuhan. Mengenai perselingkuhan. Kenapa Mas Kevin? Influencer ya, influencer apa? Ya enggak deh, rata-rata ya, rata-rata semua pernikahan muda itu Hmm, pasti ada perselingkuhan ya di dalamnya. Ya rata-rata nggak awet lah. ya, Ya itu ada lagi kan baru ada kabar tuh Iron oh MPL lagi. iya, Itu kan baru nikah muda loh. Nah, itu udah cerai. gara-gara selingkuh ya. Nah, karena selingkuh. Pers- perselingkuhan sebagai duta lelaki setia akan mencoba Cai itu lagi dia. Boleh. akan menjawab pertanyaan ini mengapa lebih naik kenapa sih bisa setia kalau sebenarnya gini Bin. Mungkin menurutku godaan terbesar para lelaki itu adalah ketika mereka bisa melakukan segalanya dalam artian memiliki finansial Yang cukup. yang sangat stabil, Ya stabil boleh. sangat cukup, bahkan lebih dari cukup kan. Makanya mereka bisa melakukan sebuah perselingkuhan. Berarti faktor ekonomi itu pengaruh Mempengaruhi. sebenarnya. Oke. Kemudian, Net, kalau mengenai sebenarnya menurutku jarak itu juga pengaruh sih. Tapi aku nggak tahu ya dalam konteks Iron ini apakah juga ada jarak apa enggak. Ya kita ambil contoh adalah Udil lah. Udil ketika di Malaysia melakukan sebuah kesalahan juga, dia tergoda, terhasut oleh perempuan lain, makanya kemudian viral. Nah, untuk Iron kemungkinan bisa jadi juga karena itu juga faktor jarak. Jadi yang pertama adalah ekonomi, kedua adalah jarak. Yang ketiga mungkin adalah komunikasi. Faktor itu ya. Ya, menurutku tiga itu bisa mempengaruhi seseorang melakukan sebuah perselingkuhan. Oke, saya mau tanya tentang kan tadi. Hop sih, halo. Murup, oh ya. Nah, kan tadi dirimu bilang duta setia. Duta apa ya? Duta paling setia. Oke. Duta lelaki setia. Oh, duta paling setia. Maksudnya duta Ceylon saya paling setia. Betul gitu tuh. Betul itu betul. Ada nggak sih kayak pikiran seumpama ya? Ini ya mungkin saya tak rasa ya. Kita udah punya pacar. Tapi kita melihat cewek lain itu kayak kok ada kayak tertarik. Nah, itu merasakan enggak duta laki-laki paling setia? Ketika artinya pertanyaan berarti gini ya, ketika kita sudah punya pasangan, tapi kemudian ada momen ternyata kita tertarik dengan perempuan lain nih, yang bukan pasangan kita kan. Sebenarnya secara biologis itu hal yang normal gitu, yang terjadi pada manusia. Makanya kan yang membedakannya adalah bagaimana kita merespon perasaan itu. Jadi perasaan suka, perasaan kagum itu memang apa ya? Sesuatu hal yang fitrahnya dari Tuhan sebenarnya, Anupin. Jadi kita nggak bisa mengontrol itu, kita nggak bisa mengontrol kita suka sama siapa, kita nggak bisa mengontrol kita kagum sama siapa. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon rasa suka kita itu kepada perempuan ini gitu. Apakah kita harus chattingan atau kita justru harus menjauhinya? Itu tergantung si individu ini gitu. Berarti bisa dikategorikan seorang laki-laki itu gimana ya? Bilang nafsu tetap nafsu, orang suka itu tetap nafsu ya. Kurang bersyukur. Ya, nggak cuman laki-laki sih, sebenarnya perempuan juga ada, tapi ya. Kalau dalam konteks ini mungkin laki-laki lebih banyak yang tidak bersyukur gitu. Betul. Gitu. Jadi kita adalah contoh orang jelek tapi punya uang, dia punya istri yang cantik, tapi ternyata juga selingkuh sama kita katakanlah perempuan ini nggak secantik istrinya lah, katakan gitu. Nah, tapi mereka ternyata ada sisi ketertarikan dalam hal mungkin
dalam hal hubungan seksualnya ternyata lebih menarik si selingkuhannya gitu. Nggak seksual Daripada juga si sih, perempuan. mungkin Ya, jangan seksual toh. ya kan Za. kita mengandaikan itu meskipun secara fisik cantik tapi ternyata dalam Mohon maaf. menyikapi Sudah waktunya menikah tapi belum menikah ya. menyikapinya di ranjang mungkin lebih memuaskan si Enggak, kayak selingkuhannya, kita mungkin nggak tahu. bukan sih kayak servisnya ke yang mungkin ke apa? Iya betul, paham aku. Servisnya lebih baik kayak seumpama cara ngetritnya dia Ya, itu lebih nge-treat baik. nah kan gitu kan ini banyak faktornya kan ya. Sebenarnya masalahnya oke, nggak apa-apa kamu ingin berpindah haluan kepada perempuan lain, cuman yang menjadi paling harus untuk dilakukan itu kita akhiri dulu hubungan yang kita laluin ini gitu, baru kita pindah. Berarti dalam tanda kutip dari kata-kata sampean itu tadi menghalalkan perceraian berarti. Nggak masalah. Geh. Ini sini. Loh, saya. Perceraian itu bukan sesuatu hal yang buruk. Oke. Ini aku punya salah satu bukunya B. Arifin tentang sejarahnya Nabi Yusuf. Yusuf ya? Yusuf Ismail, aku lupa kalau nggak salah antara Yusuf dan Ismail. Ismail. Jadi Ismail itu punya istri pertama cantik, cuman dia nggak bisa nge-treat si Ibrahim ini ayah mertuanya. Makanya kemudian ketika Ibrahim minta si Ismail untuk mempertimbangkan menceraikan si istrinya karena sebagai seorang istri dia tidak bisa, nggak cuman ke Ibrahim sih, maksudnya ke Ismail juga gitu, nggak bisa nge-treat secara baik gitu, secara adatnya sana. Ya si Ibrahim meminta agar Ismail menceraikan istrinya, gitu. Dan ternyata si istrinya ya memang diceraikan karena memang pernikahan yang dialami Ismail waktu itu karena politik ya, karena ya perempuan ini suku sana gitu, jadi ya udahlah dicerai. Udah, aku baru dengar cerita ini ya. Jadi nggak masalah perceraian itu. Lah, berarti istrinya juga rela dong diceraikan. Ya mau nggak mau harus rela sih. Kalau nggak, aku nggak tahu ya budaya waktu itu seperti apa, tapi ketika seorang apa ya istilahnya lelaki tidak mendapatkan hal yang ia inginkan ya Egois dong jadinya. ya emang egois ya sebenarnya. Dalam perkawinan itu kan apa ya, ada sebuah hubungan yang saling terima dan tidak saling menerima lah, maksudnya saling terima dan Betul, terima. itu betul. Aku setuju. Kan itu kan konsekuensi dari hubungan. Kenapa kalau banyaknya yang tidak kecocokan dia menikah? Nah, Mungkin dia itu- nggak suka, atau mungkin dia karena hutang, atau mungkin dia karena ada hutang budi. Nah itu susah sih. Itu susah sih. Kan banyak kasus-kasus kayak mau dinikahkan pergi. Ya. Gimana sih? Lupa sih aku tuh. Pergi. Nah. Udah dimahar segini tapi pergi. Karena nggak cocok kan sama takut. Karena mungkin dipaksa ya. Bisa jadi paksa. Itu kan kasus sebenarnya banyak. Yang Ya. paling ya nggak bilang aku mau motor bilang tolong enggak sih, kayak bilang itu ya yang aneh, ukuran genset menikah. Ya itu sesuatu yang aneh sih, karena sebenarnya perkawinan itu bisa kapan aja sebenarnya. Sebenarnya cuman kan kalau kita lihat dari sisi perempuan, sisi biologisnya, mereka kan pasti kan mengalami menopause tuh. Jadi mereka pasti merasa khawatir sekali ya, paling enggak 30 ya? 30 lah itu harus nikah, misalnya perempuan gitu. Tapi batas menopause itu di 30 kan? Kayak enggak, kayaknya lebih deh. Lebih 35. Ya mungkin antara tergantung individu sih, tapi mungkin kita anggaplah 35 atau 40 lah. Aku nggak tahu secara ilmiahnya seperti apa, mungkin teman-teman bisa yang koreksi. Gitu ya, pokoknya perempuan memiliki batas untuk reproduksi gitu. Jadi mereka pasti khawatir. Nah, sedangkan laki-laki pada masa-masa itu masih
50 ya masih oke ya. Masih Masih gas oke. pokoknya. Masih oke. Yang ketika umur 30 belum kan finansialnya pasti kan gitu. Ya, Jadi itu. pasti kan bertabrakan dengan hal itu. Betul Kak. Mungkin Gitu. saya juga udah waktunya menikah. Iya, saya belum. Udah, ini di atas saya. Saya masih 19 tahun kebetulan Tapi yang tahun ini. dibingungkan apa guys? Ada Itu pasti. ada kata-katanya di merchandise market cap. Wes, apa tuh? Logika perlu logistik. Iya, betul. Logistik tukunya nganggo. Iya. Logistik belinya pakai uang. Pakai uang, teman-teman. Logika tanpa logistik sama dengan anarkis, yes. Itu ibaratnya kita menikah tapi tanpa materi. Iya, betul. Komitmen itu nggak mengenyangkan, teman-teman. Betul, makan cinta itu. Makan cinta itu nggak mengenyangkan. Menurutku, makanya kan ketika aku semisal dek perempuanku nanya kan, laki-laki seperti apa? Laki-laki yang nggak bingung gitu. Bentar.